Halo, jumpa kembali kita di channel obrolan manajemen dan bisnis. Topik pembahasan kita kali ini adalah menggunakan questioning skill saat kita berkomunikasi. Saat kita melakukan komunikasi atau dialog, kita menggunakan beberapa pola komunikasi, yaitu komunikasi verbal, listening, questioning, verifying, gesture, dan body language. Di mana salah satu pola komunikasi itu adalah pola questioning atau pola bertanya. Questioning skill adalah salah satu pola komunikasi yang sangat powerful atau sangat efektif untuk berbagai keperluan. Saat Anda melakukan negosiasi, handling komplain, feedback session, coaching, counseling, review evaluation, dan lain-lain, akan efektif bila dilakukan dengan kombinasi pola komunikasi questioning. Teknik questioning bila diaplikasikan dengan tepat, maka akan banyak memberikan manfaat, seperti akan membangun inspirasi bagi lawan bicara, merupakan cara untuk menuntun arah pembicaraan, dan mencegah timbulnya konflik individu. Sebagai contoh, bila Anda tengah melakukan coaching dan counseling kepada seseorang bernama David, bila Anda perlu menyarankan David agar fokus pada pekerjaan tertentu, Anda dapat menyampaikannya langsung secara verbal. Misalkan, saya sarankan Anda hari ini agar fokus menyelesaikan draft proposal. Dengan cara verbal demikian, David akan merasa didikte dan mendapat perintah atas kemauan atasannya. Coba sekarang menggunakan cara questioning, di mana Anda dapat bertanya kepada David, David, apa yang akan Anda fokus kerjakan hari ini? Dengan pertanyaan demikian, David akan terpaksa berpikir dan mengucapkannya sendiri apa yang harus dia fokus kerjakan hari ini. Bila sekiranya David menjawab, saya akan fokus menyelesaikan draft proposal hari ini, maka dengan demikian David akan lebih berkomitmen menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hal ini disebabkan karena ucapan atas fokus pekerjaan berasal dari David, bukan dari atasannya. Namun, bila David tidak menyebutkan untuk fokus menyelesaikan draft proposal, maka Anda dapat melanjutkan pada pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana dengan draft proposal yang sudah terlambat 3 hari? Komunikasi selanjutnya dapat bervariasi. David bisa mengungkapkan kepada atasannya bahwa ternyata ada prioritas yang lebih penting pada hari itu. Misalkan, David menjawab, saya masih harus melakukan perhitungan harga jual produk baru kita. Atau David mengatakan alasan mengapa draft proposal tersebut terlambat dilakukan. Misalkan, David menjelaskan, draft proposal masih belum selesai dikarenakan kekurangan sumber daya, dan banyak hal lain yang berkembang dari komunikasi tersebut. Anda mungkin berpendapat bahwa bila Anda langsung menyarankan kepada David untuk fokus menyelesaikan draft proposal, permasalahan akan cepat selesai dengan berbicara lebih tegas. Hal tersebut bisa saja benar, namun bila Anda melakukan dialog dengan pola questioning, maka akan timbul beberapa manfaat. Pertama, komitmen David dalam menyelesaikan pekerjaannya akan lebih tinggi. Kedua, inisiatif dan accountability David akan berkembang lebih baik. Ketiga, Anda sebagai manajer
akan memperoleh informasi lain. Misalkan bahwa ternyata ada prioritas pekerjaan yang lebih penting. Keempat, Anda akan memperoleh perspektif dari David dengan lebih lengkap. Contoh kedua, bila Anda perlu menyampaikan accountability dan tingkat otoritas kepada David atas suatu pekerjaan, secara verbal Anda dapat menyampaikan beberapa hal accountability tersebut. Dengan cara demikian, komunikasi selesai secara cepat dan tegas. Namun bisa jadi pernyataan Anda akan tidak dipahami sepenuhnya atau bahkan David melupakan setelah beberapa hari kemudian. Lain halnya bila Anda melakukannya dengan pola questioning. Anda bertanya, menurut Anda David, apa yang menjadi lingkup accountability Anda dan otoritas apa yang Anda perlu dapatkan? Dengan pertanyaan tersebut, maka David akan berpikir lebih keras untuk menjawab dengan baik. Lingkup accountability dan kebutuhan otoritas akan keluar dari ucapannya, bukan dari ucapan atasannya. Dengan demikian, maka David akan lebih mendalami accountability-nya dan lebih berkomitmen dalam pekerjaannya. Contoh ketiga, bila Anda sedang menangani komplain dari pelanggan, misalkan pelanggan mengajukan komplain dengan nada marah, disebabkan karena pembelian barang sudah 1 minggu belum diterima. Anda merasa tidak salah, karena dalam kontrak perjanjian dinyatakan bahwa barang dikirim paling lambat 14 hari setelah pembayaran. Untuk itu, Anda dapat menjelaskan secara verbal kepada pelanggan disertai permintaan maaf bahwa menurut perjanjian barang akan dikirim sebelum 14 hari. Dengan penjelasan Anda tersebut, masalah Anda selesai. Namun, kemungkinan pelanggan masih belum reda emosinya dan merasa di pihak yang salah. Bila Anda menggunakan pola questioning, keadaan akan berbeda. Anda dapat menyampaikan pertanyaan, maaf, bila barang belum sampai, apakah jadwal pengiriman tidak sesuai dengan perjanjian? Dengan pertanyaan tersebut, maka pelanggan akan melakukan koreksi diri atas komplainnya dan tidak merasa dipersalahkan. Karena pelanggan akan dapat kemudian berkilah bahwa mengharapkan barang terkirim lebih cepat. Dalam hal tersebut, Anda dalam posisi aman dan tidak timbul konflik antara Anda dengan pelanggan. Di sisi lain, pelanggan akan merasa lebih lega karena telah menyampaikan harapannya. Demikian, pada dasarnya banyak manfaat yang akan Anda peroleh bila metode komunikasi dapat dikemas secara baik menggunakan pola questioning dengan kombinasi verbal, listening, verifying, dan bahasa tubuh yang tepat. Silakan Anda mencobanya pada setiap kesempatan dialog sehari-hari. Dengan demikian, maka kompetensi komunikasi Anda akan semakin efektif. Semoga sukses. Demikianlah penjelasan pada topik menggunakan questioning skill pada saat melakukan komunikasi. Bila ada pertanyaan, silakan tuliskan pada kolom di bawah ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.